تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat, yaitu kita dimudahkan untuk kembali membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim, kitab yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, kitab yang kita yakini akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan ketenangan bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang beriman. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaban tibyanan likulli syai'. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, kitab Al-Quran. Fungsinya apa? Tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu, sebagai penjelas atas segala urusan, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatun, sebagai rahmat, wa bushra, sebagai kegembiraan, lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan serius, sungguh-sungguh, ikhlas, tulus karena Allah, insya Allah Al-Quran itu akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hati kita. Akan tetapi jika kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, atau mentadaburi Al-Quran, kok Al-Quran yang kita baca itu belum membahagiakan hati kita, belum menenangkan hati kita, mungkin ada yang salah dengan cara kita membaca atau memahami Al-Quranul Karim. Apakah itu kita kurang sungguh-sungguh, kurang serius, kurang niat, dan lain sebagainya? Ataukah kita masih punya dosa
dalam hati kita sehingga dosa itu menghalangi kebahagiaan atau ketenangan untuk sampai ke dalam hati kita. Maka seyogyanya kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kitab suci Al-Qur'an melebihi yang lain. Mencintai Al-Qur'an melebihi bacaan yang lain, melebihi buku yang lain, melebihi kitab-kitab yang lain. Karena kalau kita cinta terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat. Tapi kalau kita cinta kepada bacaan-bacaan yang lain, belum tentu dia datang memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang cinta sungguh-sungguh terhadap kitab suci Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pertemuan malam hari ini kita akan membaca dan memahami surah Al-Baqarah. Ayat berapa sekarang? Terakhir kita sampai ayat 46. Ya, karena pekan kemarin kita membahas tentang bagaimana meraih sholat yang khusyuk. Maka malam hari ini Bapak Ibu kita masuk ayat 47, insyaallah sampai ayat 48. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 47 dan 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Huruf dzal mati tidak boleh terputus suaranya. Nah, jadi harus dibaca ya bani Israil iladzkuru. Jangan dibaca Israil dzkuru, terputus suaranya. Padahal huruf dzal ini bukan termasuk huruf syiddah atau bukan pula termasuk huruf qalqalah dan tidak boleh dipantulkan. Ya bani Israil dzkuru, ya bani Israil dzkuru. Ya, ini cara baca yang keliru. Kemudian an'amtu, nun dan mim ini termasuk huruf tawassut. Masih ingat Bapak Ibu huruf tawassut ada berapa? Ada 5. Lin Umar, lam, nun, ain, mim, ro. Ada 5. Lin Umar, ingat-ingat Lin Umar. Ya. Lam, nun, ain, mim, ro. Nun, mim termasuk huruf tawassut. Jadi harus ada bunyi tawassutnya Bapak Ibu. Saat pengucapan itu suaranya tidak terputus. Contohnya begini. Allati an'amtu alaikum. An'amtu, jangan an'amtu alaikum. Sifat tawassutnya harus dapat. An'amtu alaikum. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Huruf sin harus jelas. Nafsun an nafsin syai'a.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Huruf kho usahakan ngoroknya dikurangi ya. Kalau bisa ndak ada ngorok ya. Kalau bisa. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adalun wala hum yunsarun. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati, ingat-ingatlah nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku pernah berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian atas umat seluruh alam. Wattaqu yawman, takutlah kepada hari, la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a, la tajzi, tidak dapat membela, nafsun seseorang, an nafsin terhadap orang lain, syai'an sedikit pun, wala yuqbalu minha syafa'atun, dan pada hari itu tidak diterima syafaat kepada mereka, wala yu'khadhu minha 'adalun, dan tidak diterima pula tebusan atas dosa-dosa mereka, wala hum yunsarun, dan mereka orang-orang kafir la yunsarun, tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil Bani Israel untuk yang kedua kalinya. Setelah pada ayat 40 Allah memanggil Bani Israel. Coba diperhatikan ayat 40. Allah memanggil Bani Israel. Ya Bani Israel. Dalam ayat 47 untuk yang kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala secara khusus memanggil Bani Israel. Adapun ayat 40 dan ayat 47 panggilannya sama, perintahnya juga sama. Sama-sama memerintahkan untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 40 Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk mengingat nikmat Allah. Uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Yang ayat 47 sama. Uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Kenapa Allah mengulang dua kali? Dikatakan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, karena Bani Israel sangat parah kelalaiannya untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah mengingat nikmat itu diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bagian akhir daripada juz 1 ini Allah kembali memanggil Bani Israel dan memerintahkan untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Bani Israel dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mulia. Kita tidak lagi membahas apa yang dimaksud dengan Bani dan Israel. Siapa-siapa mereka? Siapa sebenarnya Israel itu? Kita sudah bahas di ayat 40. Sudah kita pelajari tentang Israel. Maka menjelaskan ayat ini saya akan sampaikan poin-poin yang belum saya sampaikan di ayat 40. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memanggil Bani Israel dengan panggilan yang mulia.
Karena panggilan itu dinisbatkan kepada kakek moyang mereka. Siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Artinya apa? Mereka dipanggil dengan panggilan yang mulia. Kenapa Allah memanggil mereka dengan panggilan yang mulia? Pertama, supaya mereka Yahudi mengikuti sifat-sifat kakek moyang mereka yang mulia, yakni seperti Nabi Yakub alaihissalam. Maka Allah nisbatkan panggilan itu kepada Nabi Yakub supaya orang Yahudi mengikuti jejaknya Nabi Yakub. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah panggil mereka dengan panggilan yang mulia? Supaya mereka mau merespon panggilan Allah itu dengan baik. Ya. Kalau kita butuh bantuan kepada seseorang atau ingin memerintahkan seseorang, anggaplah kita ingin memerintahkan anak kita. Supaya anak itu merespon perintah kita dengan baik, salah satu caranya adalah panggillah dia dengan panggilan yang mulia. Anak soleh, tolong ambilkan ini nak. Anak baik, tolong ambilkan. Anak soleh, tolong pegangkan, tolong bantu ayah. Panggil dulu dengan panggilan yang mulia. Sama juga seorang istri, jika dia ingin sesuatu yang harus diwujudkan oleh suaminya, supaya suaminya itu merespon keinginan dia dengan baik, salah satu caranya adalah seorang istri itu harus memanggil suaminya dengan panggilan yang mulia, panggilan yang baik, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya, jangan dipanggil Pak, Pak. Kurang, ya. Ini bocoran untuk ibu-ibu, ya. Seorang suami sama, ketika dia ingin sesuatu dari istrinya, salah satu caranya adalah panggillah dulu dia dengan panggilan yang mulia, panggilan yang menyenangkan. Dan ini sunnah Bapak Ibu, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya dengan panggilan yang mulia, seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah, beliau dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan Humaira. Humaira apa artinya? Kok ketawa bapak-bapak ini, ya? Pipi yang kemirah-mirahan, putih kemirah-mirahan. Ya. Ya Humaira. Kalau istri-istri Nabi memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, karena memang tidak boleh memanggil nama Muhammad kecuali disandarkan kepada gelarnya beliau sebagai seorang Rasul maupun sebagai seorang Nabi. Ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Yahudi dalam ayat ini dengan panggilan yang mulia? Supaya mereka mau merespon panggilan itu dengan baik. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ulkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Ingatlah nikmatku. Mereka dipanggil oleh Allah untuk diperintahkan mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Karena memang Bapak Ibu, mengingat nikmat itu bisa memicu seseorang ingat kepada yang memberikan nikmat, ya. Mengingat nikmat memicu seorang hamba itu untuk ingat kepada Allah yang memberikan nikmat kepada dia. Saya sering sampaikan dalam banyak kajian, entah di sini sudah saya sampaikan atau belum, ya. Kalau kita diberikan bantuan oleh seseorang, misalnya kita punya hutang besar ini Bapak Ibu, dikejar-kejar sama orang, dikejar-kejar sama bank dan seterusnya. Lalu ada orang datang kepada kita melunasi hutang-hutang kita, lunas, sehingga pikiran kita saat itu tenang, ya, tidak lagi tertekan, tidak lagi ketakutan dan lain sebagainya. Karena ada orang yang tidak kita duga membantu kita dan melunasi hutang-hutang kita. Pertanyaan saya, berapa kali kita akan mengucapkan terima kasih kepada dia? Sekali, dua kali, sering. Setiap ketemu kita akan ucapkan terima kasih Pak.
Seandainya, sudah pakai seandainya itu sudah ya. Seandainya tidak dibantu bapak, padahal Allah yang membantu melalui dia. Seandainya tidak dibantu bapak, wah habis mungkin saya bunuh diri pak. Ngaten. Jadi kita akan selalu mengingat kebaikan dia dan kita akan selalu mengucapkan terima kasih. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu memberikan nikmat kepada kita tidak hanya sekali dua kali. Sangat banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah berhenti untuk berterima kasih kepada Allah. Kita tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka supaya mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, Bani Israel diperintahkan untuk mengingat nikmat agar mereka tidak dengki atau iri hati terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang Arab. Orang Arab saat itu Allah berikan nikmat yang besar. Apa itu Bapak Ibu? Nikmat apa? Nikmat kenabian. Ya. Nikmat kenabian. Allah angkat nabi terakhir dari golongan orang-orang Arab, bukan lagi Yahudi. Padahal sebelumnya nabi-nabi itu secara beruntutan Allah angkat dari orang-orang Yahudi, Bani Israel. Lalu nabi terakhir Allah angkat dari orang Arab. Maka Yahudi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat nikmatnya supaya mereka tidak dengki kepada orang Arab. Wahai Bani Israel, kenabian yang saya angkat dari engkau ini sangat banyak kata Allah. Maka ingat-ingat nikmat itu agar kalian tidak dengki kepada orang Arab, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Allah sebagai nabi dari kalangan Arab. Ini poin sangat penting Bapak Ibu, ya. Sangat penting untuk kita pelajari, mengingat sebagian di antara kita ini masih ada yang terus-terusan iri hati, bahkan ada yang dengki ketika melihat tetangganya, melihat sanak familinya, melihat teman kerjanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serasa hati sempit, ya, tidak terima, ya, kemudian iri hati ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berbahaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, "Idza nadhara ahadukum ila man fadlu alaihim fil mal wal khalqu falyanzur ila man huwa asfalu minhu." Apabila di antara kalian melihat seseorang yang hartanya lebih banyak daripada kalian. Rasulullah menggunakan bahasa harta karena memang manusia itu mengukur rizki itu dengan ukuran harta. Kata Rasulullah, apabila kalian melihat seseorang yang hartanya lebih banyak daripada kalian, wal khalqi, atau penampilannya lebih bagus daripada kalian, lebih tampan, kalau perempuan lebih cantik, pakaiannya lebih bagus, ya, fashionnya lebih mewah. Apa perintahnya Rasulullah? Segera berpaling untuk melihat orang itu. Ya, segera berpaling kata Rasulullah. Kemudian lihatlah orang yang hartanya atau penampilannya ada di bawah kalian. Lihatlah, segera melihatlah kata Rasulullah orang yang hartanya atau penampilannya ada di bawah kalian. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah. Itu akan lebih membuat kalian
tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka pernah saya sampaikan, kalau kita dalam keadaan sulit Bapak Ibu, salah satu untuk membuat hati kita tetap teguh, tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kenyataan itu, salah satunya adalah bandingkan dengan orang yang juga sulit atau bahkan lebih sulit daripada kita. Ketika kita dalam keadaan sulit, tapi kita membandingkan diri kita dengan orang yang hidupnya mudah-mudah saja, hidupnya bahagia, mewah dan seterusnya, maka hidup kita akan tertekan. Inilah resep yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kalian ingin bahagia, ingin tenang, tentram, kata Rasulullah, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dari segi urusan dunia, hartanya ataupun penampilannya. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan Bani Israel dan kita semua untuk mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Tujuannya adalah agar kita bersyukur dan tidak iri hati terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, allati an'amtu alaikum, nikmat yang aku berikan kepada kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel ini sangat banyak Bapak Ibu. Sudah kita bahas pada ayat 40. Ada dua nikmat secara umum. Ada nikmat batin, ada nikmat zahir. Apa nikmat batin yang diberikan kepada Bani Israel? Allah angkat banyak nabi dari kalangan mereka. Allah banyak menurunkan kitab-kitab samawi kepada mereka. Kemudian nikmat zahir, Allah selamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun, sebagaimana yang akan kita bahas insyaallah pekan yang akan datang di ayat 49. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan makanan kepada mereka, makanan yang belum pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu makanan manna dan salwa di ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Jadi nikmat bukan nikmat biasa yang Allah berikan kepada mereka. Karena itu nikmat tersebut disandarkan kepada Allah. Kata Allah, "Uzkuru ni'mati." Ingatlah nikmatku. Ini menunjukkan, kata ulama, bukan nikmat biasa. Allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Ayat ini Bapak Ibu memberikan isyarat kepada kita semua bahwa nikmat itu otoritasnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memiliki otoritas, hak penuh atas nikmat rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membagi nikmatnya, Allah akan membagi rizkinya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sebagaimana firman Allah, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah akan membentangkan rizki. Apa membentangkan? Menggelontorkan. Yabsutu itu artinya membuka selebar-lebarnya. Nah, kalau bahasa Jawanya menggelontorkan. Sesungguhnya Allah menggelontorkan rizki itu liman yasha, kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah akan menyempitkan rizki itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka ada yang hartanya banyak, ada yang sedang, ada yang cukup, ya. Ada yang sedikit tapi cukup. Jemaah rahimakumullah. Kok beda-beda Ustadz? Kan sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah. Kalau orang beriman ya sama-sama sholat. Bahkan kadang yang tidak sholat itu banyak rizkinya. Wah, saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ustadz, kami ini sholat Ustadz, tapi kenapa rizkinya orang yang tidak sholat itu justru yang banyak? Wah, jangan tanya ke saya, bukan saya yang bagi rizki. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu.
supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami. Ada seorang ayah, dia punya anak 4 ya. Yang pertama, anak pertama kuliah, anak yang kedua sekolah SMA, anak yang ketiga sekolah SMP, anak yang keempat sekolah SD. Saya mau tanya, jajannya sama atau beda? Beda kan? Paham sampai sini? Nah ya sudah, kalau paham nggak usah tanya ya. Jadi nggak usah bertanya nanti, Ustadz kami ini sholat kenapa rezeki kami kok segini-segini aja. Nah, jadi semua sudah sesuai ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itu sesuai kemaslahatan dan kebutuhan hambanya. Ada orang yang hartanya banyak, mungkin dia memang kebutuhannya banyak yang kita tidak ketahui. Atau Allah titipkan dia harta banyak karena memang dia pandai mensedekahkan atau menginfakkan hartanya. Bisa jadi itu Bapak Ibu. Yang jelas kita harus yakin bahwa semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya, shadaqallah itu. Tidak bisa ditawar lagi. Apapun yang Allah tetapkan, rizki, kematian, apa saja yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Karena Allah berfirman, wallahu khairur razikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha khairur razikin, sebaik-baiknya zat yang memberikan rizki. Maka rizki, nikmat itu merupakan hak atau otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat ini, allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian wahai Bani Israel. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian 'alal 'alamin, atas umat seluruh alam. Bani Israel dulu ya, bukan dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Bani Israel ini merupakan umat yang Allah utamakan, yang Allah lebihkan daripada umat-umat yang lain. Buktinya ini, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Saya utamakan kalian atas umat seluruh alam. Karena banyak nabi dari mereka. Ya. Orang-orang soleh banyak dari mereka. Makanya kalau kita mendengar kisah orang soleh yang disebutkan nabi, itu kebanyakan nabi bercerita tentang Bani Israel yang hidup pada masa lalu. Maka Allah utamakan mereka atas umat seluruh alam. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, kata Imam Ibnu Katsir, ini berlaku sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai rasul. Adapun ketika Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, maka umat yang paling terbaik itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat-umat Nabi Muhammad, wahai orang-orang beriman, khaira ummatin, sebaik-baiknya umat yang Allah utus untuk manusia. Kalau dulu yang Allah jadikan profil, ikon, contoh, itu Bani Israel. Kalau kalian wahai umat manusia ingin mencontoh umat yang baik, contohlah Bani Israel. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, maka umat terbaik, contoh terbaik, ikon, profil itu ada pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kita ini diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Contoh maksudnya, ya contoh. Maka berilah contoh yang baik kepada orang-orang yang ada di luar kita. Berikan contoh yang baik, ya. Jangan buang sampah sembarangan. Itu bagian daripada kita bertanggung jawab karena kita dipilih oleh Allah sebagai ummatan wasata. Ya. Kalau pas lampu merah berhenti, jangan ini pakai sarung, pakai jubah, pakai serbat, ndak pakai helm dan seterusnya.
Ini bukan ummatan wasata. Karena orang, lihat tuh orang Islam. Udah tahu lampu merah kok masih nerobos. Maka sadarilah Bapak Ibu bahwa kita ini umat terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh bagi umat-umat yang lain. Untuk ayat 48 insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait tafsir dari ayat 47. Ya. Ayat 47 ini secara umum perintah kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah. Pertama, agar mereka bersyukur. Yang kedua, agar mereka tidak dengki atau iri hati terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Arab. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu, bahwa dalam ayat ini Allah mengutamakan Bani Israel atas umat-umat yang lain. Itu berlaku sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Adapun setelah beliau diangkat sebagai Rasul, maka umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.